Kabupaten Solo. Saya menempuh perjalanan tadi bersama teman-teman sekitar 3 jam ya. Oke, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Satu Pena ya. Kemudian rekan saya Noli dari Bisnis Indonesia yang telah menghubungkan saya dengan pihak Astra dan Satu Pena untuk bisa hadir. Sebenarnya bukan memberikan pengajaran sih, ini lebih kepada berbagi. Karena di depan saya semuanya adalah rekan-rekan saya di lapangan ya, sama-sama di lapangan ya. Bahkan juga para senior-senior saya sebenarnya. Jadi kalau dari segi pengalaman menulis, kemampuan dan kompetensi mereka mungkin lebih gitu. Cuman hari ini kebetulan saya diberikan kesempatan untuk hadir di sini. Rekan-rekan semuanya, para wartawan ya, blogger dan masyarakat yang hadir pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Afrinita, biasa dipanggil Ita. Saya sehari-hari menggawangi sebagai redaktur ya, editor kalau bahasa lainnya itu harian haluan surat kabar tertua di Sumatera bagian tengah. Jadi sehari-hari saya menggawangi halaman ekonomi Sumatera Barat dan halaman pendidikan. Jadi hari ini saya coba untuk memberikan sharing lah kepada rekan-rekan semuanya tentang strategi ya menulis keindahan di Talang Babungo ini. KBA Talang Babungo, Kampung Berseri Astra Talang Babungo ini. Jadi kita masuk aja. Nanti ini kan Astra sedang mengadakan lomba ya, baik foto maupun tulisan. Nah, semoga apa yang saya informasikan hari ini bisa sedikit menjadi masukan bagi kawan-kawan untuk bisa ikut serta gitu. Dan mudah-mudahan dari kita semua ini ada yang menang gitu. Karena hadiahnya besar tadi ya. Ada 4 Honda PCX ya. PCX luar biasa sekali Astra ini lombanya, hadiahnya. Kemudian banyak hadiah hiburan, ada juga hadiah harapan dan ada hadiah bulanan. Jadi kesempatan untuk menang itu sangat banyak. Jadi rugi kalau kawan-kawan tidak ikut. Baiklah teman-teman, saya Prenita. Mungkin kita segera saja memulai materi kita hari ini. Mengenal KBA Talang Babungo, Kampung Berseri Astra Talang Babungo. Tadi kita ketahui ada 1.500 dan di Sumatera Barat Talang Babungo yang terpilih ya jadi desa wisata terletak di Jorong Tabe, Nagari Talang Babungo, Kecamatan Iliran Gumanti, Kabupaten Solok. Dekat dari Alan Panjang ya, Danau Kembar. Desa ini adalah destinasi wisata yang masuk dalam program Kampung Berseri Astra. Itu program Astra internasional untuk membina desa-desa di Indonesia, untuk memajukan desa-desa di Indonesia. Jadi saya baru pertama kali ke sini gitu, dan dari awal ketika masuk ke sini sudah merasakan dan melihat sendiri keindahan alam dari KBA Talang Babungo. Jadi memang desa ini memiliki kekayaan yang menakjubkan. Tadi seperti yang dipaparkan oleh Bapak Kepala Jorong, ada 11 zona hijau yang memukau. Nah, ini zona hijau ini masing-masing memiliki fokus. Ada zona pertanian, ada zona edukasi, zona kerajinan juga kalau nggak salah, zona panorama, zona air terjun, zona kebun arennya juga ada, dan zona-zona lainnya. Jadi tematik sekali. Jadi satu kakak di satu zona itu urus atau yang 45 kakak yang bertanggung jawab di setiap zonanya. Jadi setiap zona itu memiliki keunikan masing-masing ya, memiliki keindahan, keunikan dan spesifiknya masing-masing gitu. Kemudian desa ini atau nagari ini juga memiliki rumah pintar. Tadi juga sudah disebutkan sebagai pusat edukasi dan informasi untuk yang juga menjadi ikon ya, menjadi ikon dari desa wisata KBA Talang Babungo.
Kemudian juga ada homestay dengan nuansa tradisional, kuliner khas yang menggugah selera seperti ada tadi gula semut, sirup aren ya. Ada juga kopi tadi, kopi Talangba Bungo dan lainnya. Serta kerajinan tangan yang bernilai tinggi ya. Selayaknya desa wisata pasti punya kerajinan tangan khas masing-masing gitu. Jadi nanti kita bisa mungkin lihat langsung gitu. Oke, next Mbak. Jadi tadi kita potensi visual. Visual itu ya mencakup semua hal yang bisa kita lihat. Jadi semua hal yang bisa kita lihat yang menjadi potensi untuk kita tulis. Apa yang berpotensi kita tulis di sini? Mulai dari alamnya. Ada zonasi hijau yang memukau, aliran sungainya di sini yang jernih, ladang-ladangnya yang subur, dan bukit-bukitnya dengan panorama yang mempesona. Itu bisa jadi bahan yang akan teman-teman tulis nantinya. Kemudian apalagi yang berpotensi, yang bagus untuk kita tulis di sini adalah terkait budayanya, upacara adatnya, yang kaya makna apa saja di sini kan. Kemudian rumah gadangnya dengan arsitektur yang unik serta pakaian tradisional dengan motif khas Sumatera Barat. Selanjutnya yang bisa kita tulis juga di KBA Talangba Bungo ini adalah produk UMKM-nya ya. Seperti disebutkan Bapak Kepala Jorong tadi, ada gula semut yang manis alami, sirup aren yang menyegarkan. Kemudian kopi tadi juga sudah kita nikmati di depan, kopinya ada kopi Talangba Bungo. Ya. Kalau dendeng ada di sini Mbak? Ada juga dendeng yang menggugah selera di sini ya. Next Mbak. Kemudian ketika teman-teman, saya hanya sharing ya kawan-kawan, tidak bermaksud menggurui, sharing dari beberapa pengalaman ikut lomba penulisan gitu ya, baik lokal maupun nasional gitu ya. Nah, pertama kita tentu memilih tema. Ada tema besar biasanya kan. Dalam memilih tema itu kita fokuskan pada tema yang lebih kecil. Misal tema besarnya pertanian, kita fokus pada yang produk pertanian yang lebih kecil misalnya. Nah, seperti itu juga kita kalau di KBA Talangba Bungo ini kita punya zona hijau. Kita fokus pada lokasinya. Masing-masing zona itu bisa menjadi tulisan yang menarik. Dari 1 sampai 11 zona itu kita tulis khusus tentang zona edukasi misalnya, atau zona pertanian terkait kopinya, atau zona UMKM tentang gula arennya, gula semutnya, gula aren, sirup arennya, atau juga zona kuliner tentang dendengnya. Kemudian zona lansianya juga ada, itu yang menarik kan. Kemudian ada zona budaya, ada juga zona panorama kalau nggak salah. Kemudian zona air terjun. Nah, itu setiap tempat itu punya keindahan dan keunikan masing-masing gitu. Jadi bisa kawan-kawan menggali lebih dalam masing-masing zona itu menjadi bahan tulisan gitu. Di spesifik ya. Jadi spesifik, fokus itu menarik. Kalau kita bikin terlalu besar, kita jadi blur, jadi nggak menarik lagi gitu. Jadi kita fokuskan gitu. Dipilih aja salah satu gitu. Nah, kalau kuliner seperti itu juga gitu kan. Fokuslah misalnya pada temanya itu sirup aren misalnya tadi, atau dendengnya, atau juga di sini budaya yang keunikan budaya yang ada di sini gitu. Fokus saja ke salah satu. Jadi dengan fokus kawan-kawan juga akan nanti menulisnya lebih terstruktur ya. Lebih terstruktur, lebih enak nulisnya. Kalau dia terlalu luas, kita nulis juga bingung gitu kan. Next. Nah, kemudian ini yang paling penting ya, tampilkan tokoh nyata, harus ada orangnya di situ. Jadi orang menyukai cerita manusia, pilih salah satu tokoh yang mewakili dari tema kita tersebut.
Nah, misalnya nih petani gula aren, tuliskan bagaimana perjuangannya mulai dari rumah ke kebun untuk menyadap nira ya. Nah, itu kita bisa tuliskan. Atau seorang anak muda inovatif yang kembali ke kampung halaman untuk membangun desanya gitu. Atau juga bisa juga Bunda Kanduang perjuangannya dalam melestarikan adat dan budaya di KBA Talambagumul di tengah modernisasi yang saat ini terjadi gitu. Jadi di setiap tulisan itu biasanya yang menang itu ya, kalau saya lihat gitu kan, kayak dari pengalaman pribadi dan membaca tulisan dari teman-teman lain yang menang itu, memang ada tokoh nyata yang ditampilkan yang menggugah lah emosi dari para pembaca dan juri gitu. Jadi ini salah satu lagi kuncinya, ada tokoh nyatanya ya, ada wajah lokal di situ. Jadi kita kalau nulis jangan cerita tentang data gitu kan, jangan data aja gitu. Jadi kita masuk dulu, kita gambarkan dulu tentang keadaan desa ini, bagaimana suasananya, kemudian orang-orang di dalamnya gitu kan, berfokus pada tema. Nah, baru kemudian kita lanjut ke programnya lagi, dan manfaat program tersebut. Next, Mbak. Nah, narasi dan deskripsi hidup. Nah, narasi, kita menceritakan, kita menggambarkan. Jadi kalau kita ngomong nagari ini indah dan punya banyak potensi. Jadi itu sepertinya hindari yang seperti ini gitu, karena ini kalimatnya datar. Bagusnya kita ini seperti feature ya. Kalau kawan-kawan di jurnalis mungkin udah sangat paham itu feature ya. Jadi narasinya lebih hidup dan lebih menarik, kalimatnya lebih menarik. Jadi ketika kita menggunakan pembukaan feature dalam sebuah tulisan untuk lomba itu lebih berbeda dan pasti peluangnya untuk menang itu lebih besar gitu, ketimbang kita membuatnya negeri ini indah dan punya banyak potensi. Bagus gunakan narasi seperti kabut pagi belum pergi saat suara lesung terdengar dari dapur kayu. Disitulah Mak Itam menggiling cabai, menyiapkan dendeng untuk dijual sore hari. Nah, ketika ini dari awal saja udah menarik gitu kan. Nah, jadi juri tertarik untuk kemudian membacanya sampai selesai. Kalau kita cuma bicara tanpa data, tanpa bisa menggambarkan, jadi buatlah juri itu mengetahui atau seolah-olah berada di lokasi penulisan kita gitu. Jadi terbawa suasana, kemudian dia bisa menggambar kok seperti ini keadaannya gitu, bisa membayangkan gitu. Kalau untuk menulis feature ini mungkin butuh jam terbang juga ya kawan-kawan. Kalau yang ada juga tuh kawan-kawan yang spesialisasinya memang pada menulis feature gitu kan. Kalau kita bilang nih kalimat-kalimat yang sangat sastra sekali gitu kan. Nah, itu ada di rekan-rekan jurnalis itu biasanya ada yang sangat suka sekali yang model-model seperti ini gitu kan, ketimbang yang strike yang datar-datar saja gitu. Oke, next. Nah, ini kemudian selanjutnya sisipkan data atau fakta ringan. Tulis dengan gaya bercerita tapi tetap menarik. Jadi data dan fakta itu akan menambah kredibilitas tulisan kita. Jadi jangan kita cuma cerita tapi kemudian nggak ada datanya gitu kan. Nah, itu sama juga karena keduanya saling melengkapi gitu ya. Kalau kita tulis ceritanya menarik, tokohnya menarik, tapi kemudian data kita lengkap, maka itu akan jadi lebih besar peluangnya untuk kita menang gitu. Jadi kalau cuma tulisan saja, cerita saja yang kita tampilkan, itu jadi belum lengkap dan mungkin akan kurang nilainya gitu. Jadi yang bagus itu memang ceritanya dapat dari tokoh lokal, wajah lokal, kemudian data kita lengkap gitu. Misalnya seperti ini ya, sirup aren Talambagumul dibuat dari nira, pohon yang ditanam di atas ketinggian 800 mdpl.
kini dikembangkan oleh sebanyak 25 pelaku UMKM. Oke kawan-kawan, mungkin tadi seputar ini tentang sirup aren. Kita fokus tentang sirup aren tadi kan. Misalnya kita mengambil tema tentang sirup aren. Kemudian ini datanya, data ringan. Kemudian tambahkan data yang lain aja karena ini nggak cukup. Contohnya berapa UMKM yang terlibat dalam produksi pembuatan sirup aren tersebut di KBA Talambabungo. Kemudian berapa harga jualnya? Misalnya 1 kilo itu sirup aren itu dijual berapa gitu kan? Nah, kemudian kemana dipasarkan? Apakah langsung atau melalui pemasaran online atau marketplace? Atau juga didistribusikan ke toko oleh-oleh gitu. Apalagi jumlah atau hasil panennya gitu mungkin. Berapa produksinya aren di KBA Talambabungo, kemudian dibuat menjadi sirup aren, kemudian kemana saja dipasarkan, kemudian dari penjualan, nah dari rumah produksi sirup aren tersebut, mungkin berapa yang terjual, perjualannya selama berhari mungkin, seminggu atau sebulan gitu. Nah kalau dapat data itu akan lebih menguatkan, menambah kredibilitas dari tulisan kita gitu. Semakin lengkap, data kita akan semakin baik gitu. Jadi dia menjadi tulisan yang tidak hanya sekedar enak dibaca tapi juga informatif gitu kan. Next. Nah, kita menutup tulisan, jadi setelah selesai jangan langsung ditutup, tapi ada di sana harapan dan ajakan dan juga pesan ya. Harapan untuk melestarikan budaya di KBA Talambabungo dan ajakan untuk menggunakan produk-produk lokal. Pesan-pesan dari bermakna dari tokoh masyarakat, misalnya seperti ini. Kalau anak-anak kita tidak belajar membuat sirup aren, siapa lagi yang akan meneruskan? Seperti itu. Nah, penutup yang menggugah akan meninggalkan kesan mendalam dan mengajak pembaca untuk bertindak. Jadi penutup pun punya nilainya sendiri. Jadi kalau cuma lepas seperti itu, tapi kita tidak menyelipkan pesan di situ, jadinya kurang klop ya, kurang ini ya. Next Mbak. Nah, ini mungkin secara ringkas struktur tulisan yang bisa dikirimkan nantinya untuk bagian pembukanya itu harus menarik dari sejak kalimat pertama tadi ya. Jadi hindari narasi dan deskripsi yang datar. Bisa gunakan atau gambarkan suasananya terlebih dahulu. Kemudian ada kutipan lokal dari tokoh dari wajah lokal. Kemudian ceritakan latarnya, latar dan potensi. Jadi latar belakang negara itu seperti apa diceritakan dan jangan secara umum ya, secara spesifik kalau temanya. Misalnya kita ambil tadi UMKM daging sapi. Nah, kita ceritakan latarnya bahwa di KBA Talambabungo ini selain alamnya indah, produksi sapinya juga sebagai bahan baku dari dendeng itu juga banyak di sini gitu. Nah, kita ceritakan dulu latarnya. Kemudian tadi cerita tokoh, ada tokoh yang kita tampilkan. Jadi fokus pada 1 atau 2 tokoh buat ceritanya secara personal dan menyentuh. Lainnya fakta dan peluang. Jadi kita tampilkan data ringan, kemudian dampak ekonomi dari program KBA program Astra di KBA Talambabungo. Setelahnya kita tampilkan apa manfaatnya. Tadi juga sudah disampaikan oleh narasumber kita tadi. Apa saja dampak-dampak ekonomi yang ada di KBA Talambabungo ini sejak desa ini menjadi bagian dari Astra pada 8 tahun lalu gitu ya. Ya, jika dulu hanya dijual misalnya
gula semut ini hanya dijual murah misalnya. Kalau sekarang mereka sudah bisa mengemasnya dengan lebih modern ya. Ada pengemasan yang lebih modern, ada nilai gizi juga yang ditampilkan kan. Kemasannya lebih bagus kalau sekarang kan, bisa dijual di marketplace. Jadi ada perkembangannya. Itu dituliskan untuk menambah kredibilitasnya gitu, sebuah tulisan itu. Jadi apa dampaknya ketika desa ini belum tersentuh program Astra dengan setelahnya gitu kan. Kemudian penutup tadi harapan, ajakan atau pesan ya, ini sangat penting untuk mengakhiri tulisan kita. Jadi tulisan itu tidak seperti mengambang begitu saja, tapi ditutup dengan sebuah pesan yang kemudian menggugah dan mengajak pembaca untuk kemudian mengetahui, dan kemudian ada tindakan dari tulisan tersebut. Ada info yang mereka dapatkan, kan ada tindakan yang bisa dilakukan gitu. Mereka mengetahui apa dampaknya. Selanjutnya, next. Nah, ini bonus tips agar tulisan itu lebih menonjol. Jadi kawan-kawan bisa selipkan bahasa lokal, tidak perlu terlalu banyak, tapi ada sedikit. Misalnya kalau kita bikin beras gitu, bareng, bisa bare solok gitu kan, bisa, atau barale untuk pesta pernikahan, boleh diselipkan ke beberapa kalimat bahasa lokal di dalam tulisan kita untuk menambah daya tariknya lah gitu kan. Jadi tulisannya juga berbeda gitu. Kemudian foto juga sangat penting ya, walaupun kita mungkin bukan pewarta foto, tapi tetap tulisan itu kalau untuk bisa koran itu pasti butuh foto juga ya. Ditampilkan foto yang betul-betul menunjukkan keunikan dari Talangga Bungo, atau di portal kita menulis itu bisa ditampilkan juga foto-fotonya untuk jadi masyarakat bisa tahu nggak hanya sekedar tulisan, tapi mereka juga melihat secara langsung visualnya seperti apa. Kemudian gunakan judul yang puitis. Ketimbang kita gunakan judul yang datar gitu, gunakan judul yang memang sangat menarik dan enak di telinga. Mungkin itu butiran emas dari kaki Gunung Talang seperti itu, atau hangat sirup aren, hangatnya tradisi. Kawan-kawan mungkin bisa menggali atau judul yang menarik, jangan yang datar-datar gitu. Karena biasanya kalau yang menarik itu secara kita mendengar juga enak ya. Kalau secara dia lebih mengundang rasa keingintahuan gitu, ketimbang kita gunakan bahasa yang datar. Oke, selanjutnya. Nah, harapan dan himbauan dari KBA Talangga Bungo memiliki banyak potensi yang belum tergali dan menunggu untuk kita ceritakan. Tugas kita menuliskannya dengan indah, jujur dan menggugah, kemudian menyoroti kearifan lokal yang hampir terlupakan di sini, dan menjadikan tulisan ini sebagai bentuk kecintaan kita juga pada kampung kita Sumatera Barat gitu. Nah, potensi akan tinggal potensi jika kita tidak menulis dan tidak mengabarinya kepada dunia. Next. Oke, ini lanjut, Mbak. Nah, mungkin sekian dulu materi yang saya sampaikan. Semoga dengan semoga dengan kegiatan ini bisa sedikit menambah pengetahuan kawan-kawan para jurnalis dan blogger untuk menulis betapa banyaknya potensi dari KBA Talangga Bungo yang masih belum diketahui oleh dunia, dan menunggu tugas kita untuk menyampaikannya. Nah, tetap menulis, tetap menggali, dan tetap mencintai negeri kita. Mungkin sekian dulu pemaparan materi dari saya. Selanjutnya saya berikan kepada moderator untuk kegiatan selanjutnya. Terima kasih. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, terima kasih kepada pemateri kita yang